Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ruang R003 akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang aplikasi pelayanan home service berbasis web dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom MSI dan disusun oleh Tasya Maidi Saputri NIM F1E1 21087, Usman Kamarudin NIM F1E1 21091, saya sendiri Melda Rodati NIM F1E1 21092, Najla Mutia Kansa NIM F1E1 21098, dan Mikael Felix Parulian S dengan NIM F1E1 21219. Di sini kami akan menjelaskan perencanaan planning, SKPL, dan dokumen desain dari Kompo Ami. Bab 1. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tujuan proyek berbasis web ini memberikan kemudahan untuk pengguna jasa agar bisa mencari home service yang mengandalkan teknologi. Di dalamnya akan ada profil dari setiap penyedia jasa home service yang bisa diakses pengguna untuk mencari jasa layanan yang sedang dibutuhkan. Dengan adanya proyek ini, masyarakat tidak perlu susah lagi untuk mencari jasa layanan home service. Kemudian dengan dibukanya sistem web home service ini tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan baru di masyarakat karena dalam melakukan pekerjaan home service ini kami membutuhkan tim kerjasama agar sistem yang dibangun bisa berjalan dengan lancar. Ruang lingkup pengembangan. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM yang diperlukan seperti ibu rumah tangga, pekerja, pegawai kantor, dan penyedia jasa layanan. Operasional adalah konsep abstrak untuk memfasilitasi terhadap suatu pengukuran suatu variabel. Operasional kami yaitu wilayah kota Jambi dan sekitarnya. 3. Keuangan dan promosi. Melakukan pembayaran secara langsung atau tunai dan melakukan promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Analisa kebutuhan pengaplikasian. Adapun hal-hal yang telah kami analisa dalam mempersiapkan apa saja yang harus dibutuhkan dalam membangun sebuah pengembangan website agar bisa dengan mudah diakses dan juga efektif, yaitu di detail project. Jadi nama project website kami yaitu OK Clean, dan logo website kami bisa dilihat di sebelah kanan ini. Teknologi, platform, selection, dan technical arsitektur. Pengertian platform. Platform adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan aplikasi, proses, atau teknologi atau bidang lainnya. Platform berfungsi sebagai fondasi dasar untuk pengembangan dan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. CMS Website, Platform Content Management System atau CMS, sebuah perangkat lunak yang mempermudah pembuatan situs web tanpa harus mempelajari bahasa coding. Platform CMS membantu Anda menyelesaikan masalah pemrograman tanpa harus belajar bahasa coding. Hal tersebut karena dalam halaman web sudah tersedia bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, dan CSS. Teknologi Problem Selection dan Technical Arsitektur. Technical arsitektur yang kami gunakan yaitu Visual Studio Code, Code Editor, yang powerful karena mampu digunakan untuk mengedit source code berbagai bahasa. Yang kedua, SAM, sebuah software yang menjalankan peran sebagai local web server. Local web server artinya localhost komputer yang berperan menjalankan web server dan juga sistem database. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dan konten website yang dinamis. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Yang terakhir ada PHP, yaitu sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Fungsi pembuatan website home service, adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak ini adalah: 1. Membantu pengguna mendapatkan jasa layanan home service secara cepat dan mudah, menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi orang yang ingin menjadi mitra. Batasannya, sistem ini merupakan sistem informasi berbasis website home service. Jadi, website home service adalah sebuah website yang menyediakan jasa layanan kebersihan dan pemeliharaan rumah secara efisien. Target sasarannya untuk menarik orang yang mungkin membutuhkan jasa layanan home service tersebut. Website ini dibuat dengan bahasa pemrograman HTML
HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Sistem ini dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Jadi, tanpa harus mendownload aplikasi terlebih dahulu karena bisa melalui website, tetapi harus menggunakan internet. Perangkat web yang dibuat yaitu website layanan jasa home service yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus rumah secara cepat. Bab 2, deskripsi global perangkat lunak. 1. Perspektif produk. Sistem yang akan dikembangkan adalah web yang dipakai untuk memudahkan customer dalam mencari jasa pelayanan home service secara efisien. 1. Pelayanan. Pelayanan adalah suatu kegiatan dalam menyediakan jasa untuk kepuasan pelanggan. 2. Jasa dan pelayanan. Jasa dan layanan adalah aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak dan pihak lain yang berkaitan dengan produk, fisik, atau lainnya. 3. Home service. Home service adalah layanan jasa servis dan perawatan kebersihan rumah. 4. Jasa layanan home service. Jasa dan layanan home service adalah layanan yang menyediakan jasa perawatan rumah sampai kendaraan oleh satu pihak dan pihak lain secara online tanpa perantara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Usman Kamarudin. Pada Usman, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada fungsi pembuatan website home service. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak ini adalah membantu pengguna mendapatkan jasa layanan home service secara cepat dan mudah, lalu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi orang yang ingin menjadi mitra. Selanjutnya ada batasan-batasan pembuatan website. Yang pertama, sistem ini merupakan sistem informasi berbasis website home service. Website home service adalah sebuah website yang menyediakan jasa layanan kebersihan dan pemeliharaan rumah secara efisien. Yang kedua, website ini dibuat dengan bahasa pemrograman HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Selanjutnya bab 3, deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, antarmuka eksternal. Sistem ini menggunakan antarmuka berbasis aplikasi website dan dapat dioperasikan melalui sebuah website tanpa aplikasi tambahan. Sistem ini juga menggunakan antarmuka perangkat keras yang dapat berjalan di atas perangkat keras. Yang ketiga, sistem ini juga menggunakan antarmuka perangkat lunak dikembangkan melalui HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Yang terakhir, sistem ini menggunakan antarmuka komunikasi yaitu SSL yang merupakan sistem sertifikasi jaringan internet untuk menjaga keamanan bertransaksi dengan mengenkripsi data transaksi yang dilakukan. Perangkat lunak yang dibuat memiliki dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada fungsional. Dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi admin. Yang pertama, admin memiliki otoritas untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus user. Yang kedua, admin memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan pada profil setiap cleaner. Yang ketiga, admin dapat menambahkan pilihan dalam paketan layanan jasa home service. Dan yang terakhir, admin dapat melihat rincian transaksi akan ditampilkan menggunakan tabel berurut sesuai tanggal dan jam. Selanjutnya, fungsi cleaner. Yang pertama, user bisa menambahkan kode, kupon, atau paketan untuk media promosi pemesanan jasa. Yang kedua, user bisa menambahkan profil dan informasi tentang layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, user memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan harga jasa layanan home service. Dan yang terakhir, user akan ada pembukuan untuk total jasa layanan yang terpesan setiap bulannya. Fungsi customer, yang pertama, customer dapat melakukan pencarian pelayanan jasa home service yang diinginkan. Yang kedua, customer dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui website dengan ketentuan yang diharuskan registrasi atau login terlebih dahulu. Yang ketiga, customer dapat melakukan konfirmasi pembayaran untuk pemesanan yang telah dipesan sebelumnya. Yang ketiga ada performansi. Untuk meningkatkan kinerja sistem ini dibutuhkan jaringan internet yang cepat. Sistem ini akan menggunakan web hosting berbasis cloud sehingga diharapkan dapat membutuhkan waktu yang sedikit dalam menyelesaikan setiap tahapan proses pada sistem. Lalu, batasan perancangan. Batasan perancangan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, pendahuluan. Penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup, masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak,
yang dikembangkan di definisi, referensi, dan sistematika. Yang kedua, deskripsi umum. Penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, rincian kebutuhan. Berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci, menjelaskan apa saja dan bagaimana sistem yang sedang direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya. Baiklah, selanjutnya ada atribut kualitas, A. Keandalan. Web yang telah dibuat ini dapat diakses secara terus-menerus dimanapun dan kapanpun. B. Ketersediaan. Web home service dapat berjalan dan digunakan selama tidak ada kendala, seperti koneksi jaringan internet tidak stabil atau maintenance server web hosting. C. Perawatan. Sistem home service ini dikembangkan secara full parameter dan dinamis. Semua isi informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan perubahan yang berlaku. D. Kemudahan. Web home service ini dikembangkan secara bertahap untuk mendapatkan tampilan yang menarik dan mudah digunakan oleh semua orang tanpa kesulitan. Selanjutnya, non-fungsional. Satu perangkat lunak atau software dapat terus beroperasi selama 7 hari dalam seminggu dan 24 jam per hari tanpa error. 2. Kegagalan yang terjadi dalam proses transaksi memiliki toleransi 1 kali gagal dalam waktu 1 minggu. 3. Perangkat lunak hanya dapat digunakan pada platform Windows. Selanjutnya ada diagram konteks. Pada diagram ini, kami memiliki 3 entitas luar, yaitu ada user, cleaner, dan admin. Untuk entitas pertama, user akan melakukan penginputan data, seperti nama user, email user, nomor handphone, password, dan alamat ke dalam sistem website home service. Begitu juga pada entitas kedua, cleaner, juga akan melakukan penginputan data ke dalam sistem website home service, seperti nama cleaner, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor handphone. Kemudian, sistem website home service akan memberikan inputan data kepada admin, seperti data cleaner dan data pengguna. Kemudian, admin akan memproses dan akan memberikan verifikasi data, dan akan mengeluarkan output kepada user seperti verifikasi, dan mengeluarkan output kepada cleaner seperti ID cleaner. Next. Untuk DFD level 1, terdapat 3 entitas luar juga, yaitu ada user. Pertama, proses pendaftaran. User akan melakukan penginputan data kembali seperti nama user, nomor handphone, email user, password, dan alamat ke dalam sistem. Begitu juga cleaner juga akan melakukan penginputan data kembali. Setelah penginputan data berhasil, maka output yang dikeluarkan pada proses pertama itu ada pendaftaran. Kemudian akan dilanjutkan pada proses yang kedua, yaitu ada proses pemesanan. Pada proses ini, user akan memasukkan kembali inputan data, yaitu jenis home service, durasi pengerjaan, jadwal home service, ke dalam sistem proses kedua. Kemudian, sistem kedua akan memberikan inputan pemesanan, info pemesanan kepada admin. Kemudian, admin akan menginputkan pemesanan ke dalam sistem. Kemudian sistem juga akan memberikan output kepada user seperti kode pemesanan. Begitu juga kepada cleaner seperti output laporan pemesanan. Setelah proses kedua selesai, maka output yang dihasilkan yaitu adalah data pemesanan, dan akan lanjut ke dalam proses ketiga, yaitu ada proses pelayanan. Pada proses pelayanan, cleaner akan memberikan inputan kode pelayanan ke dalam sistem, dan user akan memberikan inputan kode pemesanan. Kemudian sistem akan memproses inputan tersebut dan akan mengeluarkan output kepada user seperti nama cleaner, ID cleaner, dan alamat. Begitu juga sistem juga akan mengeluarkan output kepada cleaner seperti nama customer, alamat customer, dan nomor handphone. Output dari proses ketiga yaitu adalah pelayanan. Pada proses pelayanan, maka selanjutnya proses dilanjutkan seperti pesanan selesai. Pada pesanan selesai, user akan memberikan input seperti penilaian atau rating, dan cleaner juga akan memberikan inputan seperti laporan pesanan selesai. Sistem akan memberikan laporan kepada admin seperti laporan pemesanan selesai. Kemudian,
sistem akan memberikan output kembali kepada user dan cleaner, seperti konfirmasi pesanan selesai dan penilaian atau rating. Next. Untuk DFD level 2, di sini user akan kembali melakukan penginputan data user, seperti nama user, email user, nomor handphone, password, dan alamat. Kemudian dari proses satu ini akan menghasilkan output seperti user dengan menyimpan data pengguna. Kemudian selanjutnya akan dibuat akun home service dan akan melakukan verifikasi kepada user. Kemudian user akan memberikan cetak laporan user dan akan melaporkan kepada admin. Next. DFD level 3, pemesanan layanan. User kembali akan menginputkan pemesanan dengan memasukkan username, password, dan ID home service, durasi pengerjaan, dan jadwal pengerjaan. Kemudian setelah inputan berhasil, maka output yang dikeluarkan yaitu ada pemesanan. Yaitu data pemesanan dan data user akan diinputkan ke dalam sistem data pemesanan home service. Kemudian sistem akan mengeluarkan output kepada user seperti kode pemesanan. Setelah pemesanan berhasil, maka selanjutnya akan dilanjutkan proses ketiga, yaitu cetak laporan pemesanan. Dan laporan pemesanan akan menjadi output dari entitas cleaner. Next. Dan DFD terakhir, DFD level 3, proses pelayanan, user juga akan kembali memasukkan username, password, ID home service, dan kode pemesanan. Pada penginputan pelayanan, user akan jenis home service. Pemesanan akan dilakukan pada proses kedua, yaitu proses pelayanan. Setelah itu, cleaner akan mendapatkan input laporan pemesanan. Kemudian cleaner akan memberikan kode pelayanan ke dalam sistem dan sistem akan melakukan proses pelayanan kepada user. Setelah proses pelayanan selesai, maka user akan memberikan input kembali kepada sistem ketiga, yaitu laporan selesai. Kemudian sistem akan memberikan output laporan selesai kepada admin. Next. IRD. Pada PPT ini, IRD kami mempunyai 4 entitas, yaitu ada user dengan ID user, username, password, nomor handphone, email user, dan alamat user. Kemudian ada cleaner dengan entitas ID cleaner, nama cleaner, alamat cleaner, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan selanjutnya ada admin dengan nama admin dan password. Kemudian selanjutnya ada layanan seperti ID layanan, hari layanan, dan jam layanan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Najla. Baiklah, bab 4, dokumentasi desain. Next. Komponen dokumentasi desain. Yang pertama ada ruang lingkup sistem. Di sini mendefinisikan batasan-batasan dari sistem yang kita buat. Bagian yang dibahas di sini, A. Sasaran sistem. Memberikan kemudahan kepada semua orang dalam membersihkan rumah dengan efisien serta juga memberikan lapangan pekerjaan baru bagi mitra yang ingin bekerja sama. Sehingga dengan dikembangannya aplikasi berbasis web home service ini dapat membantu semua lapisan masyarakat. Yang B. Persyaratan utama perangkat lunak. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terhubung dengan internet. Yang kedua, HTML, Hypertext Markup Language, adalah sebuah bahasa standar yang digunakan oleh browser internet untuk membuat halaman dan dokumen pada sebuah web yang kemudian dapat diakses dan dibaca layaknya sebuah artikel. Yang ketiga, CSS, Cascading Style Set, merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dan yang keempat, JavaScript adalah bahasa pemrograman populer. JavaScript disisipkan dalam kode-kode HTML dan digunakan sepenuhnya dengan bantuan browser.
Yang kelima, PHP Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP juga sebagai bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. CMS, Content Management System, adalah sebuah perangkat lunak yang mempermudah pembuatan situs web tanpa harus mempelajari bahasa coding. Yang ketujuh, MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Yang kedelapan, SSL adalah singkatan dari Secure Socket Layer, salah satu komponen penting yang harus dimiliki website. Yang kesembilan, cloud hosting adalah jenis web hosting yang menggunakan beberapa server untuk menjalankan website sehingga beban server menjadi lebih seimbang dan jam kerja server jadi lebih stabil. Yang kesembilan, Figma adalah tool desain berupa website yang terhubung dengan cloud sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun melalui internet. Tool ini berbasis vektor sehingga akan lebih cocok untuk mendesain UI, website, atau mobile dan aset ilustrasi. Next. C. Batasan-batasan dan pembatasan desain. Batasan perancangan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis web service ini, yaitu yang pertama, bentuk tampilan pada web ini dibuat menggunakan beberapa aplikasi editor seperti Photoshop, CorelDRAW, dan Figma. Yang kedua, dalam pengembangannya, web ini juga menggunakan text editor seperti Visual Studio Code atau Sublime Text. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengembangkan sistem web ini adalah Java, HTML, CSS, dan PHP. Yang kedua, desain data. Pengaruh struktur data pada struktur program dan kompleksitas prosedural menyebabkan desain data berpengaruh penting terhadap kualitas perangkat lunak. Konsep penyembunyian informasi dan abstraksi data memberi dasar pendekatan terhadap desain data. Berikut database-nya. Yang ketiga, desain arsitektur. Sasaran utama desain arsitektur adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan merepresentasikan hubungan kontrol antar modul. Desain arsitektur juga membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program. Berikut transform mapping dari kelompok kami. Yang keempat ada desain interface atau antarmuka. Pengguna user interface design atau rekayasa antarmuka pengguna. User interface engineering adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mikael Felix. Kepada Mikael saya persilakan. Tampilan login. Pertama, jika telah ada akun, Anda login terlebih dahulu menggunakan nomor HP atau email dan password yang telah didaftar sebelumnya. Jika belum memiliki akun, Anda harus mendaftar akun menggunakan nomor HP atau email dan password. Tampilan setelah login. Setelah itu diminta untuk melengkapi profil data diri dan simpan data tersebut. Kemudian Anda akan diarahkan ke tools user atau akun. Tampilan pada menu home. Setelah itu, pilih tools home. Di situ terdapat beberapa jenis layanan home service yang bisa dipesan. Ketika memilih salah satu dari layanan tersebut, Anda akan melihat profil cleaner atau penyedia jasa, dan setelah memilih salah satu foto profil cleaner, Anda akan melihat biodata dan ulasan.
Tampilan ketika memesan. Untuk memesan jasa layanan, tinggal pilih layanan yang dibutuhkan dan pilih cleaner yang kalian inginkan. Sebelum pesan, Anda harus pilih hari dan waktu. Kemudian tekan pesan sekarang dan jasa pelayanan yang Anda butuhkan berhasil dipesan. Tulis order, di situ bisa melihat jadwal dan riwayat dari pesanan layanan jasa. Anda tulis paket berisi list paket beserta harga yang telah ditentukan. Tampilan untuk menjadi mitra jasa. Tools Daklin digunakan untuk mendaftar menjadi mitra dari OKClean dan menjadi penyedia layanan jasa hub service. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil presentasi kami dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan jika ada kekurangan atau saran, eh, nanti kelompok kami akan perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.